Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Wildan Riyadus Solihin, dan juga teman saya, Vivin Nurul Madaniyah, akan menjelaskan tentang penyitaan, pengukuhan, dan eksekusi di pengadilan agama. Penyitaan menurut Muktiarto, sita atau beslah ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sita jaminan bertujuan untuk menjamin hak pemohon sita, karena itu juga sita tersebut dinamakan sita jaminan. Dengan kata lain, sita jaminan itu berfungsi untuk menjamin hak-hak penggugat, sehingga dapat dicegah perbuatan yang dapat merugikan penggugat. Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidaklah berdiri sendiri. Dengan sita jaminan ini, terjadilah pembekuan terhadap harta agar tergugat tidak dapat mengalihkan, yaitu diperjualbelikan, ditukar dengan benda lain, diwariskan maupun dihibahkan. Syarat-syarat penyitaan, yaitu 1. Adanya pengajuan permohonan penyitaan. 2. Memenuhi tenggang waktu pengajuan sita. 3. Terdapat alasan yang mendasar. Prinsip-prinsip penyitaan, yaitu 1. Merupakan tindakan hukum, artinya tindakan berdasarkan hukum acara perdata sebagai tindakan persiapan, karena belum ada tindakan real. 2. Merupakan tindakan hakim, artinya sita jaminan hanya dapat dilakukan karena perintah hakim atas permohonan dari salah satu pihak, yaitu penggugat. Yang berhak mengajukan sita jaminan hanya pihak yang bersengketa dan hanya dapat dilakukan jika ada pemohon. 3. Sita jaminan bersifat eksepsional. Artinya, sita jaminan di luar pokok perkara, yaitu suatu tindakan yang disertakan dan hanya berkaitan langsung dengan pokok perkara. Oleh karena itu, sita jaminan sangat tergantung dari putusan mengenai pokok perkara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Vivi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengukuhan. Pengukuhan diwajibkan bagi setiap putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengenai perceraian yang timbul karena gugatan dan pembatalan perkawinan. Pengukuhan bertentangan dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menetapkan pengadilan agama secara administratif ada di bawah kekuasaan Departemen Agama. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menetapkan pengadilan agama sederajat dengan pengadilan negeri. Dan pasal 4 ayat 2 JO, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menghendaki tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya, eksekusi. Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan. Oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. Jenis eksekusi yang lazim terjadi di pengadilan agama adalah eksekusi real, pasal 200 ayat 11 HIR atau 218 ayat 2 RBG biasanya terjadi pada sengketa harta bersama, sengketa waris, dan sengketa hibah. Dan eksekusi pembayaran uang, pasal 197 HIR atau 208 RBG biasanya terjadi dalam sengketa perkawinan dan sengketa ekonomi syariah.
Tahapan pelaksanaan eksekusi. 1. Persiapan sebelum pelaksanaan eksekusi. Mempelajari dan memahami penetapan Ketua Pengadilan Agama tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat. Mempelajari dan memahami putusan pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi. Melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi. 2. Pelaksanaan eksekusi. Pada prinsipnya, kedua jenis eksekusi yang disebutkan di atas baru dapat dilaksanakan setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan atau unmanning kepada tergugat yang dikalahkan atau termohon eksekusi. Dan Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera dan jurusita. Ada dua jenis pelaksanaan eksekusi, yaitu 1. Pelaksanaan eksekusi real pasal 1033 RV. 2. Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.